Pemirsa, berbagai bukti pengakuan dan pembelaan diajukan oleh Putri Chandrawati dan penasihat hukum untuk bebas dari segala tuduhan. Namun, alih-alih didengar, jaksa penuntut umum bahkan menolak mentah-mentah nota pembelaan yang diajukan Putri Chandrawati. Masih adakah asa bagi Putri untuk menghindar dari hukuman? Kita akan segera bergabung bersama penasihat hukum Putri Chandrawati, Febri Diansyah. Selamat malam, Mas Febri. Selamat malam, Fitri. Ya, Mas Febri, jaksa berpendapat nota pembelaan terdakwa Putri Chandrawati bersama penasihat hukumnya harus dikesampingkan. Selain itu, uraian-uraian dalam pledoi tidak memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat menggugurkan tuntutan jaksa. Respon Anda sebagai penasihat hukum Putri? Ya, memang jaksa sudah biasa ya seperti itu ya. Apapun yang disampaikan di pledoi, di replik biasanya jaksa akan kalau tidak tetap pada tuntutan, kemudian mengatakan mengesampingkan dan lain-lain. Tapi sistem hukum kan bekerja tidak hanya berdasarkan tuduhan jaksa. Di satu sisi jaksa mendakwa kemudian menuntut, di sisi lain penasihat hukum mendampingi terdakwa dan kemudian menguji bukti-bukti tersebut, nanti majelis hakim yang akan menentukan. Untuk majelis hakim pun ada 3 tingkatan pemeriksaan, upaya hukum biasa yang bisa dilakukan mulai dari PN, banding sampai dengan kasasi. Nah, yang jadi poin adalah apakah bantahan atau penolakan dari jaksa penuntut umum tersebut itu ada hal yang baru atau punya pertimbangan secara hukum yang cukup kuat. Oke, Nah, Mas kami Febri. melihat, kami sudah baca, kami sudah dengar tadi dan sudah baca ya. Ya. Sebenarnya tidak ada yang baru dari apa yang disampaikan jaksa penuntut umum pagi ini, dan kami melihat beberapa poin kami di pledoi atau di nota pembelaan justru semakin terang menderang terbukti bahwa satu, misalnya penuntut umum gagal dan mengakui Oke, juga tidak mampu untuk membuktikan motif dalam perkara ini. Padahal kalau kita baik. bicara soal motif, misalnya kenapa orang mau membunuh atau terlibat di pembunuhan, itu kan tidak tiba-tiba Mas Febri, terjadi saja, justru pasti ini, ada motif yang melatar oke. belakangi itu. Nah, Mas Febri, penuntut umum justru mengatakan jaksa gagal penuntut umum ini membuktikan motif memberikan pandangan tersebut. yang berbeda mengenai nota pembelaan Putri Chandrawati yang menyebutkan dirinya diperkosa dan dianiaya oleh almarhum Yosua ini ditolak mentah-mentah oleh jaksa penuntut umum, Mas Febri. Ya, jaksa mau menolak mentah-mentah, menerima sebagian, atau dalam bahasa yang lain itu domain dari jaksa. Yang kita uji adalah misalnya di replik ataupun di tuntutan penuntut umum menolak adanya kekerasan seksual dan mengatakan ada peristiwa lain, tapi tidak mampu membuktikan apa peristiwa lain tersebut. Yang kedua, kami justru melihat ada 4 alat bukti yang muncul di persidangan. Sebagian besar itu diajukan oleh penuntut umum di proses persidangan yang membuktikan adanya dugaan kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati. Makanya di nota pembelaan kami sebut Bu Putri itu adalah korban kekerasan seksual. Apa saja 4 bukti tersebut? Jadi keterangan, jangan pernah berpikir bahwa adanya kekerasan seksual itu hanya berdasarkan keterangan Oke, dari Bu Putri saja. Ada analisis psikologi forensik yang sudah dilakukan, dan apa hasil laporan hasil analisis psikologi forensik itu? baik. Keterangan Putri Chandrawati layak dipercaya. Penuntut umum yang mengajukan ahli ini ke persidangan, tapi penuntut umum juga yang tidak mempercayai dan tidak menggunakan Mas ahli ini. Febri, Itu yang oke. kami sebut kemarin, ada ketidakkonsistenan dari penuntut umum ketika mengajukan bukti-bukti yang ada, yang Baik, menguntungkan Mas Febri, digunakan, Anda yang tidak menguntungkan mengatakan kemudian memiliki dikesampingkan. 4 alat bukti. Tapi kalau misalnya kita lihat dari pernyataan jaksa dalam replik hari ini, jaksa penuntut umum justru menyebut penasihat hukum Putri Chandrawati ini tidak profesional. Dalil-dalil kekerasan seksual hanyalah hayalan tim penasihat hukum yang berkolaborasi dengan Putri agar kliennya dibebaskan dari peristiwa pembunuhan berencana. Mas Febri. Ya, kami juga tidak habis pikir ya, ketika penuntut umum tidak bisa membedakan mana yang hayalan, mana yang imajinasi, dan mana yang bukti. Justru tugas kami yang mengacu dan berdasar pada undang-undang advokat sebagai penasihat hukum itu untuk menemukan kebenaran material dalam proses persidangan ini, dan itu sudah ditemukan sebenarnya dari bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Jadi yang perlu dipahami, penuntut umum itu punya kewajiban untuk membuktikan dakwaannya.
Kalau penuntut umum tidak mampu untuk membuktikan, jangan kemudian beban itu diberikan pada pihak lain. Ini bukan pembalikan beban pembuktian yang dikenal di beberapa tindak pidana khusus. Yang kedua, justru dari bukti-bukti yang diajukan penuntut umum tersebut, terbuktilah adanya dugaan kekerasan seksual tersebut. Apa saja alat buktinya? Satu, keterangan terdakwa yang merupakan korban di sini. Yang kedua, keterangan ahli, ketua tim psikologi forensik. Yang ketiga, alat bukti surat hasil laporan pemeriksaan psikologi forensik, tidak hanya untuk Bu Putri tapi juga untuk seluruh terdakwa yang ada di sini. Kemudian ada alat bukti saksi-saksi lainnya merupakan circumstantial evidence yang melihat peristiwa pasca kejadian. Kenapa itu tidak digunakan? Apakah karena penuntut umum khawatir seluruh tuntutannya kemudian runtuh ketika menggunakan bukti tersebut? Makanya dalam upaya untuk menemukan kebenaran, kami ajukan itu dalam poin pembelaan. Dan kita juga memahami bahwa penuntut umum belum tentu benar, makanya harus diuji apa yang dituduhkan tersebut. Silakan. Baik, Mas Febri, kita akan bahas lagi mengenai alat bukti ini, tapi kita akan dengarkan terlebih dahulu pernyataan jaksa penuntut umum dalam uraian repliknya hari ini. Tanggapan penasihat hukum mengenai penuntut umum tidak menggunakan alat bukti secara utuh. Tanggapan tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati perihal penuntut umum tidak menggunakan alat bukti secara utuh merupakan kesimpulan yang sangat naif berdasarkan pengetahuan hukum yang sangat dangkal dan kelihatan bahwa tim penasihat hukum tidak profesional dalam membela klien mereka karena tim penasihat hukum terlihat tidak mengikuti proses persidangan yang sangat panjang secara seksama karena senyatanya dalam proses persidangan kami jaksa penuntut umum menggunakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP sehingga kami jaksa penuntut umum berkeyakinan bahwa terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan setelah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwakan dan kami buktikan dalam surat tuntutan kami. Dalil tim penasihat hukum ini adalah bentuk ketidakpuasan atas tidak dipakainya beberapa alat bukti yang menurut tim penasihat hukum sangat membantu mereka dalam mengaburkan fakta dan membangun konstruksi fakta hukum yang sesat. Sebenarnya, tim penasihat hukum sudah mengetahui jawaban atas dalil mereka ini dalam pledoi mereka sendiri dan sudah menerangkan masih dalam poin yang sama bahwa pada dasarnya penuntut umum diperbolehkan untuk memilih. Mas Febri, dari pernyataan JPU soal pelecehan dan pemerkosaan Putri ini artinya jaksa menilai penasihat hukum tidak mampu membuktikan bahkan memberikan alat bukti soal dugaan itu. Ya, tadi panjang sekali ya kita dengar, tapi kalau kita simak baik-baik, apakah ada penuntut umum menyebutkan satu saja bukti untuk membantah argumentasi nota pembelaan kami? Kita tidak mendengar itu. Yang kita dengar adalah kalimat-kalimat emosional, tuduhan-tuduhan bahwa penasihat hukum tidak profesional dan tidak paham dan segala macam kalimat yang sebenarnya tidak satu pun menganalisis dan membantah bukti-bukti yang kami ajukan. Berbeda dengan nota pembelaan. Di nota pembelaan kami uraikan ada peristiwa yang dituduhkan, kemudian kami uraikan bukti-buktinya secara detail. Dan kita lihat dari replik tadi, penuntut umum tidak mampu untuk membedah lagi secara detail bantahan-bantahan yang disampaikan dalam nota pembelaan. Akhirnya keluarlah kalimat-kalimat emosional tadi. Kami dari penasihat hukum tentu tidak perlu juga menanggapi hal itu secara emosional karena ini adalah kerja profesional. Kerja profesional itu tidak perlu kemudian tadi JPU juga sempat mengatakan ini tim penasihat hukum hanya ingin mencari simpati masyarakat. Kalau bicara soal simpati, kita tidak bicara dalam proses persidangan ini saja. Proses untuk mencari simpati itu semua pihak sebenarnya ingin menjelaskan secara proporsional. Kalau dari porsi kami ya, kami ingin menjelaskan secara proporsional pada publik. Tapi poin yang paling utama kalau bicara di persidangan adalah bukan soal simpati, tapi tentang membuktikan. Misalnya, ada satu saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum, kita bedah bersama-sama. Penuntut umum boleh bertanya, kami juga boleh bertanya. Bukan sekedar kemudian ketika tidak mampu menjawab lagi. Jadi kami melihat dalam replik ini sebenarnya penuntut umum sudah tidak mampu lagi menjawab secara detail apa yang kami argumentasikan di nota pembelaan. Kemudian muncullah kalimat-kalimat yang emosional tersebut. Justru kami melihat
Semoga nanti majelis hakim mempertimbangkan secara faktual, secara objektif fakta yang terbukti di persidangan. Kami melihat Baik, Mas Febri. tuduhan adanya perencanaan itu tidak terbukti sama sekali. Makanya kami meminta Bu Putri dibebaskan atau dilepaskan dari dakwaan penuntut umum tersebut. Oke. Dan ada beberapa peristiwa yang terjadi tetapi dimanipulasi seolah-olah peristiwa Mas itu adalah Febri, bagian artinya dari apakah perencanaan. Oke, artinya pernyataan-pernyataan Anda seperti itu apakah nantinya akan menjadi salah satu bagian dalam strategi duplik yang akan disampaikan oleh penasihat hukum? Kami sedang menyusun duplik ya, karena diberikan kesempatan oleh majelis hakim. Tentu kami akan memberikan jawaban secara proporsional dan profesional, itu yang pasti. Meskipun kami membaca kalimat penuntut umum tanpa emosional, tapi kami tidak akan membalasnya dengan juga emosional karena kami menjaga profesionalitas dan kami akan fokus pada fakta-fakta di proses persidangan ini. Dan ada satu hal penting. Kita semua menghargai apa yang dilakukan oleh penuntut umum. Upaya untuk membuktikan meskipun gagal juga membuktikan menurut kami, tapi itu tetap kami hargai pelaksanaan tugas penuntut umum. Ada satu hal yang sangat penting yang perlu dipahami bersama, penuntut umum itu bekerja berdasarkan perintah undang-undang. Demikian juga advokat sebagai penasihat hukum bekerja dengan jaminan dan perintah undang-undang advokat. Jadi posisi penuntut umum ataupun advokat itu sama-sama sebagai penegak hukum. Mari kita mencoba berkontribusi membuktikan kebenaran material di sidang ini. Oke, baik, kita tunggu strategi duplik dari tim penasihat hukum Putri Chandrawati ke depannya akan seperti apa. Terima kasih Mas Febri Diansah telah berbincang bersama kami malam hari ini.